Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, bapak-bapak dari pengurus masjid yang saya hormati, hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ini hari yang ke-19. Mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah Ta'ala bisa sampai selesai. Dengan rahmat Allah kita bisa subuh berjamaah. Kita sambung dengan taklim mengaji yang materi kita tauhid, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ridwan tadi. Pagi ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi para rasul dan para nabi. Arsala anbiya dawil fatonah bisidqi wal tablaghi wal amanah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabinya, mengutus para utusannya, para rasulnya, dzawi fatonah, yang mempunyai sifat cerdas, sempurna akalnya dan kecerdasannya, bisidqi, dengan benar beritanya, wa tablighi, dan menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya kepada umat Islam, wal amanah, dan terjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita di dalam pembahasan tauhid ada 3 ilahiyat, hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya, dan sifat jaiznya. Itu yang lalu sudah kita lalui. Sifat wajibnya ada 20, mustahilnya 20, dan jaiznya 1. Kemudian pembahasan yang kedua namanya nabawiyat atau nubuwat. Apa yang berhubungan dengan para nabi dan rasul, mengenai hal-hal sifat wajibnya, yaitu ada 4, mustahilnya lawannya ada 4, dan jaiznya ada 1, sehingga jumlahnya menjadi 50. Itu yang disebut dengan akidah khamsin, akidah 50. Kemudian sesudah nanti nabawiyat membahas tentang sifat-sifat nabi, namanya sam'iyat. Sam'iyat ini masalah-masalah yang tidak diketahui hukumnya kecuali dengan mendengarkan dan beriman. Mendengarkan dari Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, seperti iman kepada kenikmatan kubur dan azabnya, hari kebangkitan, yaumul hisab, hari dihisab kita untuk mempertanggungjawabkan amalan kita, dan kemudian akhirnya ke surga ataupun neraka. Itu disebut namanya sam'iyat. Mudah-mudahan kita bisa satu persatu nanti dibahas sesudah sifat Rasul ini. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa
Allah mengutus para rasul itu merupakan sifat yang jaiz, boleh hukumnya. Seandainya Allah tidak mengutus para rasul, itu pun tidak jadi masalah. Tapi seterusnya para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan fadilatillah. Artinya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu harus mengutus nabi dan rasulnya, harus mengutus para rasul sesuai dengan kaidah Mu'tazilah. Allah itu harus membuat atau melakukan yang baik dan yang terbaik. Itu akidah Mu'tazilah dan termasuk Syiah. Ada golongan namanya Sumaniyah dan Barohimah. Di antara kelompok ini orang-orang Hindu berpendapat bahwa mustahil Tuhan itu mengutus para rasul. Jadi ada dua pendapat, kita mengikuti mazhab ahli sunnah, yaitu Allah mengutus para utusannya, para rasul itu hukumnya jaiz. Setiap orang mukmin wajib beriman, wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai para nabi dan utusan. Itu yang sering kita baca, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang harus kita imani. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para utusan-utusan Allah itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya. Karena merupakan orang-orang pilihan yang disebut Al-Mustafa. Al-Mustafa itu artinya yang terpilih. Yang disebut Al-Mukhtar. Al-Mukhtar itu juga artinya yang terpilih. Walaupun ada orang yang namanya Mukhtar tapi memang tidak terpilih dalam perilakunya misalnya ya. Tapi nama Rasulullah Al-Mukhtar seperti yang saya sampaikan dalam sholawat tadi. Ada Sayyidina Muhammadinil Mukhtar gitu. Karena manusia yang terpilih maka harus mempunyai sifat-sifat yang mulia. Sehingga ada sifat-sifat yang wajib bagi para rasul yang harus kita ketahui. Sifat yang mustahil, sifat yang jaiz yang harus diketahui. Berdasarkan dalil akli dan sesuai dengan dalil syar'i bahwa sifat-sifat yang wajib bagi para rasul itu ada 4 berdasarkan dalil akli dan sesuai dengan dalil syar'i. Sedangkan berdasarkan dalil syar'i dan urfi atau disebut dengan secara kebiasaan itu banyak syarat-syarat kenabian. Kalau yang 4 tadi biasanya diurutkan siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dalam penjelasan yang saya sampaikan dalam satu nazm tadi dimulai dengan fatonah, siddiq, tabligh dan amanah. Sebelum saya menyampaikan yang 4 tadi, saya sampaikan dulu bahwa syarat menurut dalil syar'i bagi para rasul secara tradisi dan syar'i, Rasulullah itu harus insanun, harus manusia. Karena itu nabi dan rasul itu terdiri dari manusia, tidak ada yang terdiri dari malaikat. Malaikat itu utusannya juga manusia. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai nabinya, sebagai rasulnya manusia,
dan sebagai rasulnya malaikat, karena itu namanya disebut irsalu tasyrif, diutus untuk memuliakan, dan sebagai nabinya para bangsa jin dan semua yang mendapatkan rahmat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang disuruh mengikuti itu adalah manusia, maka yang diikuti adalah manusia, sehingga gampang untuk bisa diikuti. Kalau seandainya Rasulnya itu dari jin, kita pun susah, sebab kita umumnya manusia tak nampak jin. Ketika misalnya Rasulnya mengatakan sholatlah seperti sholat saya gitu, maka umatnya pun bingung. Ya saya nggak nampak Nabi. Nah kalau seandainya jin ataupun malaikat. Tapi karena nabinya terdiri dari manusia, maka nampak bagaimana sahabat Abu Bakar melihat. Yang melihat sallu kama ra'aitumuni usolli itu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau kita kok berdalil sallu kama ra'aitumuni usolli, itu nggak nyambung gitu. Karena kita nggak mungkin menemui Rasulullah. Kita ya pasti sholatlah seperti sholatnya gurunya. Karena kita ngaji sama guru. Sholat seperti misalnya orang tuanya plus guru orang tuanya. Guru dari guru dari guru dari guru sampai kalau kita bermadzhab Syafi'i adalah mengikuti madzhab Syafi'i. Tidak bisa kita mengatakan sholat saya seperti sholat Rasul. Itu orang mana rupanya? Kalau dia sahabat itu betul gitu. Ini menunjukkan Nabi itu adalah manusia. Bukan manusia saja, tapi uhiya ilaihi, yang diberi wahyu. Yang diberi wahyu dengan syariat untuk diamalkannya pada diri sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Yaitu Rasul itu menyampaikan kepada umatnya. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa Nabi itu kan manusia biasa gitu. Kenapa kita agung-agungkan? Kenapa kau baca sholawat-sholawat? Sehingga orang non-muslim mengatakan nabinya orang Islam itu masih perlu doa katanya. Itu ya. Ngapain diikuti orang nabinya saja masih perlu doa katanya. Nabi tidak perlu doa kita. Nabi itu sudah dikatakan diampuni dosa-dosanya dan Nabi itu maksum, terhindar dari perbuatan maksiat. Kita baca sholawat itu karena menghormati dan mengagungkan kepada Nabi karena sudah berjasa besar untuk menunjukkan kita. Kita sudah ditunjukkan melalui guru kita, melalui para ulama, sampai cahaya Nabi itu bisa menembus ke dada kita. Itu hebatnya cahaya Nabi. Cahaya matahari nggak bisa nembus ada atap di masjid, apalagi masjidnya tingkat misalnya. Tapi cahaya Rasulullah bisa nembus walaupun dikelilingi dengan dinding, walaupun di dalam dada. Ketika sudah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, tetap di dalam agama Islam. Maka tidak boleh mengatakan manusia biasa, sehingga yang harus kita katakan bahwa dia adalah manusia tapi lakal basar, tidak seperti manusia. Artinya dia manusia tapi diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Yang salah itu pun kadang-kadang berdalil. Kan Quran mengatakan kul innama ana basyarun mislukum katanya kan. Katakanlah bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian katanya. Berarti Nabi kan manusia biasa, kenapa kita junjung-junjung katanya.
Itu baca Quran belum selesai. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Itu dalam surah apa? Surah Al-Kahfi yang terakhir. Diberikan wahyu kepada saya. Jadi manusia tapi diberikan wahyu. Kalau kita kan walaupun ada di antara kita namanya wahyu tapi enggak dapat wahyu gitu. Gitu. Manusia biasa dalam keadaannya, sifat-sifatnya, tapi dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakarun, sifat nabi itu laki-laki. Sehingga tidak ada nabi dan rasul itu perempuan. Walaupun ada perempuan yang hebat, Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan banyak lagi, tapi tidak memenuhi syarat kenabian sehingga dia tidak disebut nabi. Karena nabi itu laki-laki. Kalau wali boleh perempuan. Seperti misalnya Rabi'atul Adawiyah ini tokoh wali. Dia perempuan. Saking takwanya kepada Allah, terus menerus dalam keadaan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau seandainya terjadi dosa kecil, dia cepat melakukan taubat. Sehingga dengan ketinggian takwanya itu diberikan gelar wali, dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau wali boleh perempuan, kalau nabi nggak ada yang perempuan. Sebab nabi ini ada tugas-tugas khusus, misalnya memimpin perang gitu. Perang Badar. Perang Badar Nabi langsung ikut terjun. Yang baru lalu kita memperingati nuzulul Quran, sekaligus itu memperingati perang Badar. Ketika turun perintah mau perang, Nabi menyampaikan saya disuruh perang sama sahabat. Sahabat mengatakan ini perang jumlahnya enggak imbang. Orang kafir itu sekitar 1000, orang Islam 313. Ini namanya mau setor nyawa kata sahabat. Gitu ya. Sahabat ditanya sama temannya, ini siap-siap mau kemana? Mau mati katanya kan. Nah ini sahabat ini karena kedekatannya dengan Nabi dan hatinya sudah ta'alluq, selalu berhubungan hatinya dengan apa yang diperintahkan Nabi, cinta kepada Nabi. Nabi mengatakan, udahlah kalau kamu nggak mau perang, saya perang sendiri. Kata sahabat, nggak bisa. Kalau Nabi mau perang, saya ikut. Nah ini kesungguhan. Padahal sahabat itu udah tahu, menurut teori itu setor nyawa. 313 melawan 1000. Sehingga jadi berangkat juga. Berangkat ke perang Badar. Sahabat itu bahasa Jawanya ngedumel. Ya Allah, perang kok kayak gini katanya kan. Nggak imbang. Tapi kalau kita nggak ikut, Nabi mau perang sendiri katanya. Nggak mungkin kami melepaskan Nabi perang sendiri katanya kan. Ini nggak mungkin katanya. Itu terjadi pas 17 Ramadan itu. Perang Badar itu. Nabi ikut perang. Bagaimana seandainya nabinya perempuan? Pas hamil tua pula. Ketika turun ayat perang, minta cuti dia. Saya nggak bisa hamil tua katanya kan gitu. Makanya Nabi itu laki-laki. Karena ada kekurangan bagi perempuan dalam masalah agama. Di antaranya ya kalau haid itu nggak bisa beribadah secara kontinu. Kalau laki-laki yang ahli ibadah nggak ada berhenti haid atau tidak. Terus kalau perempuan wajib nggak sholat, wajib nggak puasa tapi diganti nanti. Kalau puasa haram.
Sehingga Nabi itu laki-laki, nggak ada Nabi perempuan. Sampai dalam perang Badar itu Nabi dibuatkan gubuk sendiri oleh sahabat dan dijaga oleh seorang sahabat. Dan Nabi saking khawatirnya berdoa dan berdoa, isi doanya itu mengerikan. Ya Allah, ini umat Islam tinggal sekian. Kalau hari ini perang kalah, sudah tidak ada lagi orang yang menyembah kamu. Oh, ini udah pas kali itu ya. Ya. Kalau hari ini kalah habis umat Islam, tidak ada lagi yang menyembah kamu. Dunia ini akan banyak kemusyrikan, kekafiran. Kalau hari ini kalah katanya. Itu udah kandas doa itu ya. Karena Nabi khawatir. Orang-orang ini saya cerita sedikit supaya teringat perang Badar itu. Orang-orang kafir udah duluan di kolam Badar itu, di sumur besar Badar itu. Orang Islam gak bisa mendekat. Sehingga orang Islam itu kehausan. Cara perang itu siasatnya. Kalau kehausan kan gak punya tenaga terus kalah gitu. Nabi berdoa turun hujan selebat-lebatnya. Nah, kemudian diisi tempat-tempat air dan sebagainya. Cuma khawatir betul Nabi. Hingga baca doa ya Hayyu ya Qayyum dalam sujudnya. Sampai ridaknya ini, selendangnya ini jatuh. Dalam sujudnya yang lama. Sampai yang mengikut di dalam gubuk itu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ya Rasul, sudahlah, insya Allah diberikan kemenangan. Ya Rasul katanya, sampai dibilang seperti itu, saking kasihannya sama Nabi. Nah ini bisa dilihat bagaimana perjuangan Nabi dalam Islam dan membela umatnya seperti itu. Terus sebelum perang Nabi menunjukkan ini pertempuran Sianu di sini, ini pertempuran Sianu di sini. Semua betul. Sehingga Nabi langsung turun perang sendiri, ikut tempur perang sendiri. Dan pada saat itu pedangnya orang Islam itu cuma 8. Jadi kalau misalnya mau membunuh pinjam dulu. Nah, bisa dibayangkan itu. Ya. Pedang cuma 8. Jadi perang ini lucu. Kalau misalnya main berantem gitu, ketika mau membunuh, sini katanya kan, plak gitu. Artinya tidak bisa dibayangkan menang secara akal. Orang kafir perlengkapannya jauh lebih banyak. Tapi karena takdir kemenangan bagi orang Islam, sehingga dalam Al-Quran disebutkan kam min fi'atin qalilatin yaghlibu fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa memenangkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Itu perang Badar. Menang umat Islam. Yang meninggal ada 14 umat Islam. Orang kafir 70 ditawan, 70 meninggal. Yang paling mengesankan perang Badar itu ketika seorang kafir Quraisy ini menantang Nabi. Sini Nabi, keluar Muhammad gitu. Ini Uqbah jago perang. Dengan kudanya yang hebat dan pedangnya yang hebat. Ditantang terus Nabi. Keluar Muhammad, maju. Sayyidina Ali enggak tega melihat seperti itu anak muda. Biar saya Nabi yang menghadapi. Jangan. Itu pandai perang itu. Nanti kamu celaka katanya. Enggak apa-apa Nabi. Saya yang menghadapi. Ini Sayyidina Ali. Mudah, berani. Akhirnya Sayyidina Ali perang. Melawan tokoh kafir ini. Sampai debunya padang pasir ini bertebaran. Gak nampak orang. Kemudian
Orang Islam sudah ngeri melihat Sayyidina Ali perang. Kalahnya orang kafir ini, kudanya dipatahkan kakinya sama Sayyidina Ali. Begitu kudanya dipatahkan, nggak bisa gerak lagi, kemudian orangnya dihabisi sama Sayyidina Ali. Menang Sayyidina Ali. Ini cerita perang Badar, perjuangan sahabat. Makanya sahabat yang 313 baik yang mati syahid ataupun tidak, itu merupakan yang termulia sesudah sahabat 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan digenapi dengan 10 orang yang dijamin masuk surga. Sesudah itu sahabat perang Badar ini. Sehingga sebagian ulama mengajarkan kalau kamu punya hajat pas tanggal 17 Ramadan baca Fatihah 313 wasilah kepada Ashabu Badar, itu orang mulia-mulia gitu. Sehingga sebagian membaca itu Fatihah 313 disampaikan kepada Nabi dan sahabat yang lain, khususnya sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Itu hatinya ikhlas lillahi ta'ala. Orang sudah tahu kalau kalah kok maju, ngedumel sampai ditanya, ibaratnya kalau tanya kawannya, "Wih, mau kemana?" katanya. "Mau mati," katanya kan. "Wih, mau kemana?" "Setor nyawa," kira gitu ya. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, walaupun kamu ngedumel kayak gitu, kamu termasuk orang-orang yang mulia gitu. Nah, kita enggak seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu laki-laki, akhirnya diberikan kemenangan. Ini luar biasa cerita perang Badar itu. Malaikat turun, enggak pernahnya kayak gitu. 3.000 sampai 5.000 malaikat. Saya baca, mau saya sampaikan pada saat nuzulul Quran, tapi waktunya enggak pas gitu. Karena mau buka bersama rupanya tinggal 7 menit, ya enggak bisa gitu. Jadi tinggal khawatiran Nabi ini sudah luar biasa memikirkan umatnya gitu. Diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala perang Badar ini, dan Nabi betul-betul memang sudah tawakal betul sama Allah taala. Kita baca seandainya punya hajat boleh walaupun tidak tanggal 17 Ramadan, wasilah dengan Ashabul Badar itu tadi. Itu orang-orang mulia. Disampaikan terus kita sebutkan hajat kita. Ya Allah, saya belum nampak lah untuk tunjangan hari raya ini misalnya ya. Ya, yang punya keluarga belum ada tunjangan hari raya, belum ada atau sudah pensiun dan sebagainya kan agak gimana ya katanya kan. Apalagi istrinya, "Bang, udah nampak tunjangannya, Bang." 4 kali bilang kayak gitu marah suaminya. Jangan tanya kayak gitu lagi, ku tunjang baru tahu katanya kan. Nah, jadi Nabi laki-laki, dan Nabi itu adalah disebutkan uhiya ilaihi salimun an munafirin tab'an, selamat dari penyakit yang menyebabkan lari manusia. Dan Nabi itu adalah, khususnya Nabi Muhammad itu pemungkas terakhir dari para nabi. Ini perlu saya sampaikan karena nanti tiba-tiba banyak yang ngaku nabi. Tak apa sebabnya. Orang itu kalau sudah mengaku nabi itu bodoh-bodohnya orang itu ya. Ya, botol itu, bodoh tolol. Nabi itu punya mukjizat. Ya, nanti kita terangkan. Risalah Nabi itu akhir daripada risalah, dan risalah Nabi itu menasih, merevisi, merubah syariat sebelumnya. Yahudi benar pada zamannya. Bani Israel Yahudi. Bani Israel itu keturunan Ishak. Bukan orang yang tinggal di Israel. Kalau itu ya orang Amerika pun tinggal di situ bisa saja. Kalau enggak keturunan
Israel itu Ishak bukan Yahudi. Nasrani benar pada zamannya ketika masih ada nabinya. Turun Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, semua mansuh. Sehingga disebutkan innad dina indallahil Islam. Agama itu yang diridhoi Allah adalah Islam. Ini supaya paham betul kita ngaji tauhid, ya. Lebih keras lagi Allah menjelaskan, "Faman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang menggunakan selain agama Islam itu sebagai agama, maka tidak diterima Allah Ta'ala di akhirat, termasuk orang yang merugi. Sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, Allah menjelaskan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Surah Al-Ahzab ayat 40. Nabi Muhammad itu bukan bapaknya dari laki-laki di antara kalian. Makanya Nabi Muhammad itu kalau punya anak laki-laki meninggal kecil. Kalau anak laki-laki meninggal kecil. Sebab sudah dinas dalam Al-Quran, aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan bapak-bapaknya salah satu di antara orang-orang laki di antara kamu. Tapi kalau yang perempuan bisa sampai dewasa dan menikah, yaitu seperti Siti Fatimah binti Rasul. Walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu utusan Allah dan pemungkasnya Nabi, khataman nabiyyin. Akhir daripada Nabi ini oleh paham yang dari India itu Islam dikatakan bukan pemungkas Nabi, itu cincinnya Nabi katanya, itu salah. Ya. Siapa yang Ahmadiyah atau apa namanya? Hah? Iya. Yang Mirza Ghulam Ahmad tuh mengaku Nabi, mengartikan khataman nabiyyin itu diartikan cincinnya Nabi, gitu ya. Apa hubungannya cincinnya Nabi di situ gitu? Sehingga dia ngaku Nabi karena dibelokkan ayat Al-Qur'an itu. Makanya Al-Qur'an itu ditadaruskan itu bagus, dibaca bagus, walaupun tidak tahu artinya dapat pahala. Tapi sebaiknya dipelajari tafsirnya supaya jangan ngawur kayak gitu. Ya. Khataman nabiyyin diartikan cincin Nabi. Berarti masih ada Nabi lagi katanya. Kan Nabi Muhammad sudah meninggal. Nabi itu namanya Ahmad. Ya saya ini Ahmad katanya kan. Itu ya. Untuk apa ngikut sama yang sudah meninggal katanya. Nah, di Medan ini masih ada yang ngaku-ngaku Nabi, cuma nggak berani dia. Ya. Aliran-aliran sesat yang ada di daerah sana Maryland ya, itu masih mengaku Nabi, ada berpindah-pindah. Ada 4 orang yang dianggap sahabatnya. Yang pertama agak tua, ini sahabat Abu Bakar katanya kan. Nanti kalau udah meninggal ganti lagi itu. Yang tinggi, besar, keras bawaannya, ini Sayyidina Umar katanya. Yang donaturnya Sayyidina Utsman. Makanya kalau mau jadi Sayyidina Utsman, donatur lah katanya kan. Kemudian yang muda, pemberani, ganteng Sayyidina Ali. Itu yang mengikuti terus, pindah-pindah. Itu ada di Maryland. Karena orang lain nggak boleh ikut ngaji. Didaftar dulu, didoktrin dulu baru boleh gitu. Nah ini bodoh betul itu ya. Nabi itu punya mukjizat. Mukjizat itu yang melemahkan. Artinya tidak ada yang bisa ditandingi oleh manusia. Manusia biasa nggak bisa menandingi. Seandainya ngaku Nabi, apalah mukjizatnya gitu. Ya pasti kalau misalnya cuma kemasukan gitu aja ngomong, ya orang kemasukan pun bisa. Ya. Ada di saya pernah ceritakan
Di Setabat itu orang namanya Suhaidi ngaku nabi. Apa kerjaannya? Deres. Gitu ya. Anehnya dia apa? Banyak pengikutnya. Pengikutnya ya orang-orang yang nggak tahu ilmu. Ditangkap sama Muspikas itu sama MUI dalam keadaan seragam deres itu. Ya seragam deres ya pulang ya. Paling selopnya jepit gitu ya. Namanya seragam deres. Ditanya dan sebagainya. Semua ya bersalahan. Apakah puasa itu wajib? Kata MUI setempat. Itu kemasukan dia. Nah ini mungkin dianggap itu mukjizatnya gitu. Terus karena orang Jawa, bahasa Jawa ini memalukan orang Jawa. Ora wajib poso, mergo poso nyiksa roko katanya kan Mbah. Apa itu? Ya, tidak wajib berpuasa karena puasa itu menyiksa badan. Ya, dicatat. Ini sesat katanya. Orang puasa, kutiba alaikumusiyam kok diwajibkan puasa kok enggak. Jadi mereka enggak puasa. Karena puasa itu nyiksa badan katanya. Ya, logika yang enggak ada imannya ya kayak gitu. Karena mau deres itu yang kuat yang enggak puasa ya lebih kuat daripada yang puasa. Itu logika. Karena enggak ada imannya. Terus haji wajib apa enggak? Kemasukan, matanya merah. Mungkin itulah dianggap mujizatnya sama anggotanya itu. Haji wajib haji katanya. Tapi bukan di Makkah, tapi di Demak katanya. Sesat lagi nih katanya. Baru dibina lah. Dibawa ke Koramil, ke polisi, kemudian dinasehati, semua anggotanya dinasehati semuanya. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Ini tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Pokoknya ada ngaku seperti itu, nggak usah banyak dalil. Sesat itu gitu aja. Surah Al-Ahzab ayat 40. Khataman nabiyyin walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu pemimpin para pemungkas terakhir dari para nabi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang pertama saya sampaikan bahwa sedikit lagi ini ya waktunya. Ini karena ngaji tauhid ini menyangkut kadang-kadang yang terjadi seperti yang aktual ini yang aku nabi ditangkap gak dapat-dapat itu saya sampaikan. Bodoh itu ya. Al-Quran menjelaskan seperti penjelasan yang jelas sekali gitu. Tapi dia masih ngaku nabi gitu. Itu cari sensasional itu. Makanya kalau ada di antara umat Islam ini sensasi aja itu ya. Supaya terkenal gilanya itu. Sebenarnya kalau mau terkenal di sini masuk masjid nggak pakai baju, pakai sempak aja terkenal itu, ya langsung ditangkap sama nazir masjid, pakai baju katanya kan, ya, ya, lalu dikasihlah sarung segala macam, semua orang tahu, terkenal gilanya itu, ya. Maka pepatah Arab bul zam-zam fatu'raf. Kencingi air zam-zam itu, terkenal kau katanya kan. Ya. Khalif tu'raf, bikin yang aneh-aneh, kamu terkenal katanya kan. Maka orang yang aneh-aneh itu kadang sensasional. Dulu ada ustadz lah bilang tidak wajib kurban itu motong binatang ternak. Itu sudah model lama itu katanya. Pakai uang saja praktis katanya gitu. Setelah ditanya sama gurunya udah meninggal, almarhum Profesor Sramli, ditanya, kenapa kau bilang kayak gitu katanya kan? Ya aku kan belum terkenal Ustaz katanya kan. Sesudah aku bilang kayak gitu di koran-koran nama saya terkenal. Gila kau katanya kan. Kalau Ustaz kan udah terkenal, disebut ini terkenal, aku enggak katanya kan. Rupanya kepinginnya cuma terkenal saja, jangan keulang-ulangi gitu. Sampai ada ustadz yang mengatakan boleh pakai uang saja, nggak usah pakai motong binatang ternak, tapi gorok dulu yang bilang katanya kan.
Saking geremnya itu, Gorok dulu yang bilang gitu. Cerdas du fatonah, cerdas. Cerdas itu kamalud dzaka wa hiddatil aqli fi ilzamil khusumi. Cerdas sempurna akalnya dalam membantah musuh-musuhnya, berdebat dengan musuh-musuhnya. Itu setiap nabi diberikan kecerdasan khusus. Sehingga tidak bisa mengalahkan nabi. Karena memang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau orang itu diberikan pandai debat itu pasti cerdas. Bad-dalilu ala dzalika annahu laun tafat anhumul fatonah lama qadaru ayyukimul hujjah. Dalil aklinya seandainya nabi dan rasul itu tidak cerdas, tidak bisa menyampaikan argumentasi untuk melawan musuh, dan itu mustahil. Karena Quran menunjukkan bahwa nabi itu adalah cerdas. Nabi itu adalah diberikan fatonah. Karena itu mustahil bersifat baladah. Jadi fatonah ini lawannya bodoh. Nabi itu cerdas, mustahil bersifat baladah, bodoh. Itu memang diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan yang lebih baik. Maka wajib Rasulullah, wajib para nabi dan para rasul itu bersifat fatonah, tidak ada yang bodoh. Kemudian asidku, benar. Ucapannya semua yang dibawa oleh nabi itu benar. Semua wahyu yang disampaikan itu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar itu disebut mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Sesuai beritanya pada kenyataan, lawannya adalah al-kadzibu, bohong. Apa yang dibawa oleh nabi itu pasti benar. Tidak mungkin bohong. Makanya fakah fahakuhut taslimu wal qabulu, kata ulama. Kalau disampaikan nabi, sudahlah menyerah karena itu adalah dari Allah Ta'ala. Apa yang dikatakan nabi itu tidak mungkin terjadi kebohongan. Karena kita sudah disuruh untuk mengikuti. Kalau seandainya nabi bohong, kita mustahil disuruh mengikuti. Karena kita disuruh mengikuti, maka mustahil nabi itu bersifat bohong. Semuanya benar. Sehingga dalam keadaan canda pun benar. Ada satu saat ibu-ibu yang sudah tua datang kepada Nabi. Ibu-ibu itu nanya, ya Nabi, saya apa bisa masuk surga? Adkhulul jannah ya Rasulullah. Nabi menjawab, la yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua itu tidak bisa masuk surga. Fabakat. Begitu dengar seperti itu menangis. Bukaan sajidah dengan terseduh-seduh. Ya Allah, aku sudah ibadah dari dewasa sampai sekarang udah tua ini, kok nggak bisa masuk surga? Nangis terus. Rasulullah menjelaskan, innata tadkhulul jannah bikron, kamu nanti masuk surga tapi dalam keadaan masih muda, seperti gadis-gadis. Makanya nenek-nenek itu nanti kalau masuk surga jumpa sama kawan-kawannya bingung-bingung karena berubah mukanya, masih berubah menjadi muda. Ibu-ibu pengajian itu kan pada umumnya kan nenek-nenek. Makanya kalau meninggal gitu, kalau dibilang ibu itu kemana? Tapi meninggal Ustaz, kata ya. Kalau ibu-ibu gak hadir saya tanya, ibu itu kemana? Tapi meninggal Ustaz. Pokoknya gak hadir meninggal itu kan udah tua. Ya. Itu nanti jumpa lagi masuk surga muda semua. Sehingga yang jalannya udah agak peot sikit dan sebagainya, udah banyak langsung si pipitnya jadi cantik lagi, jadi gadis lagi. Sehingga, loh ini kau Butet katanya, misalnya ya. Ya aku, loh kok cantik kau? Ya kakak pun cantik katanya kan. Nah, saya memang aslinya cantik. Nah, sok juga itu masuk surga ya. Nah, artinya bahwa Rasulullah itu dalam keadaan canda tapi benar. Nah, apalagi nggak canda gitu. Bapak-bapak yang sudah tua ini nanti kalau masuk surga, wah gagah lagi. Seperti dulu masih umur
23, 30 gitu ya. Ganteng-gantengnya orang itu, gagah-gagahnya orang itu, apalagi kalau tentara, polisi pakai baju ketat gitu. Jalan ada kalau pakai baju polisi atau tentara itu, jalan pun udah nggak nengok orang, nengok atas saja. Itu gagahnya, walaupun di rumah habis beras pun nggak mikir gitu ya. Memang kayak gitu bawaannya gitu ya. Memang ditempa kayak gitu, jangan jadi polisi pun loyo ya Allah. Gimana kalau masuk neraka? Nggak ada itu ya. Nggak peduli itu ya. Tabligh menyampaikan apa saja yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, tidak menyimpan, tidak menyembunyikan apa yang wajib disampaikan. Itu disebutkan rusulan mubasyirina Allah Ta'ala, utusan-utusan Allah yang membawa kabar gembira dan memberikan kabar duka cita. Karena itu tugasnya Nabi dan Rasul itu, menyampaikan syariat Islam. Menunjukkan kita semua supaya bahagia dunia akhirat. Itu tugasnya Rasul. Sehingga kita tahu yang hak dan yang batil. Kita gak berani berbuka puasa kalau gak ada uzur. Ada yang berani kali. Karena gak pala itu kuman, kurang iman. Sehingga saya tengok kalau udah mulai jam 12 itu, di kedai-kedai itu udah banyak yang milih-milih lauk gitu. Saya tengok orang Islam juga itu gitu kan. Kalau kita nggak berani karena iman kepada Allah itu, yakin kepada Allah gitu. Orang itu kurang iman, kuman ya. Karena lemah imannya itu kayak gitu. Di situ termasuk ngaji tauhid, yakin betul-betul apa yang diperintahkan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Apa yang dilarang pasti ada bahayanya. Sehingga ketika mau mengamalkan karena ini perintah Allah, cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, walaupun udah sore itu pun tenang aja, nggak merasa lapar kali. Makanya ibadah itu kalau mau senang, mau nyaman, imannya kuatkan. Perintah Allah itu seolah-olah diperintah oleh Allah di dekat kita, diperintah oleh majikan ibarat orang yang kerja, nyaman. Ini kalau sudah majikan pergi biasanya kan malas-malas. Seperti itu juga yang lemah iman, merasa sudah nggak diawasi Allah Ta'ala gitu. Makanya biasanya kalau nabrak lampu merah itu berani kali. Satu, kata orang Medan bawa tamu dari Jakarta, Pak lampu merah. Iya, nggak apa-apa, kita berani gitu kan. Dua lagi, lampu merah, nggak apa-apa, kita berani gitu. Lampu merah yang ketiga, loh Pak kok berhenti? Ada yang lebih berani lagi katanya kan. Rupanya ada polisi di situ. Ya, kita kalau ada yang lebih berani kita nggak berani katanya kan. Nah, oh gini rupanya orang Medan, kata orang Jakarta bawa taksi gitu ya. Terakhir ini saya sampaikan secara pokok-pokoknya saja, amanah. Amanah ini artinya bahwa bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpercaya dan tidak khianat. Dalam bahasa tauhid, amanah ini terhindar dari berbuat yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terjaganya jatuh dari perbuatan yang haram dan makruh, zahiron wa batinan. Tidak ada itu Nabi kok tiba-tiba menjudi gitu, nggak ada. Karena disebut namanya amanah. Amanah itu terjaga dari perbuatan maksiat. Nabinya riak misalnya ya, pamer, itu nggak ada. Itu penyakit batin. Ya, kalau kita kan kadang-kadang mau hari raya pinjam mobil kawan terus dipamerkan di kampung itu kan. Kadang-kadang ya. Pinjam mobil atau kredit dan sebagainya diambil 3 bulan ya. Itu pamer. Kadang-kadang ada ibu-ibu pamer di kampungnya, bawa gelang itu masuk tangannya dulu, Assalamualaikum gitu ya. Ini pamer. Ini enggak hikmah puasanya enggak dapat ya. Nabi mustahil bersifat itu. Karena Nabi itu diikuti oleh
apa umatnya. Kalau Nabi itu bersifat riya, bersifat pamer, berbuat maksiat, berarti harus diikuti dalam keadaan berbuat maksiat. Karena itu wajib Nabi itu bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatona. Sehingga kita kesimpulannya seperti itu, sifat kepemimpinan kita itu bisa dikiaskan seperti itu tapi disesuaikan, tidak persis. Pemimpin harus siddiq, benar. Ya. Memimpin di masjid ini benar apa yang disampaikannya, tidak bohong, selamat. Pemimpin di Kota Medan misalnya benar, tidak bohong, aman. Tabligh menyampaikan apa yang perlu disampaikan sebagai amanah rakyat, sebagai tugasnya, disampaikan secara adil, siddiq, amanah. Amanah terpercaya. Ya. Artinya jangan nipu-nipu pemimpin itu. Terus gitu nipu, udahlah gagal itu. Ya. Nipu cuma sedikit, lama-lama besar. Makanya penyakitnya itu menipu. Banyak yang masuk ke penjara itu karena menipu itu tadi. Pemimpin harus fatonah, cerdas, pandai mengambil keputusan. Misalnya, gimana ini sholat Idul Fitri, di luar apa di dalam? Nanti bagaimana ini? Maka pemimpin ngambil keputusan yang terbaik. Nah, ini diantara kesamaan orang-orang yang jadi pemimpin dengan disesuaikan, tidak harus persis. Juga sebaiknya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebagai dasar-dasarnya siddiq, amanah, tabligh, fatona. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, wah, ya boleh. Saya pikir nggak ada tadi Pak Anas, rupanya ada. Iya, itu aja. Ya, mudah-mudahan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Kalau nabi-nabi dulu itu khusus untuk kaumnya. Nabi Muhammad ini bukan kaumnya saja, kita Indonesia. Nabi Muhammad di Arab. Tapi risalahnya untuk kita semua. Tidak ada cerita ini Nabi orang Arab terus harus orang Arab saja, tidak ada, itu ya. Kemudian bahwa kembali kepada tauhid itu, ketika tidak sampai dakwah ke sana karena satu hal, maka sudah cukup. Misalnya dai-dai kita sudah menyampaikan, tapi karena beberapa halangan-halangan tidak sampai ke sana, itu sudah cukup dakwanya. Dan di situ ilmu hakikat yang masuk bahwa Allah itu memang menciptakan, ya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah menciptakan ada surga, ada neraka gitu. Kita sudah sampaikan tetapi belum memenuhi sampai ke sana karena beberapa hal. Berat kalau kita mau dakwah di lingkungan suku yang udah anti agama yang lain gitu. Cerita sekali aja dicekal sama orang itu. Makanya sekarang ini agama Islam yang dibawa ke pedalaman ini dibawa sama pegawai negeri. Nah ini praktek kita, dokter yang tugas di pedalaman
ada cerita sama kawan saya ini dokter, tapi saya Islam. Di sana saya dengan kawan-kawan bangun masjid. Karena saya dokter dikasih fasilitas pemerintah. Jadi suku situ nggak ada masalah karena saya dokter. Jadi yang membawa Islam itu pegawai negeri di dalam-dalam. Coba yang datang itu ustadz atas nama Islam gitu. Itu bertentangan betul. Karena yang bawa itu dokter, akhirnya daerah situ, oh yang bawa Pak Dokter kok katanya kan. Imamnya Pak Dokter, difasilitasi pemerintah, jalan gitu. Makanya akhir zaman yang membawa Islam di pedalaman itu termasuk pegawai-pegawai negeri. Karena tugas dari pemerintah. Kalau sudah dari pemerintah kan aman. Tapi kalau misalnya atas nama dakwah dari Medan misalnya, itu habis. Sedangkan di Tanjung Merawa masuk dalam, ada dulu tamat dari Unipa, berdakwah di situ, nggak lama meninggal, disantet sama orang itu, ya, janda istrinya, ulang Sukarame lagi. Itu cerita kawan yang masuk di Tanjung Merawa, daerah Lima Mungkur masuk, ya. Artinya kita yang dai ini yang penting sudah menyampaikan, dan gak gampang itu jadi dai. Jadi dai itu saya ulangi harus tahu apa yang didakwakan. Kalau nggak tahu cuma pandai cerita aja nggak boleh jadi dai. Ngajak orang supaya mengarah kepada Islam dia harus tahu. Dan ketika dia berdakwah tidak terjadi hal yang lebih membahayakan. Ini. Kalau kita berdakwah pokoknya begitu nyampe dipukul nggak usah. Makanya orang kalau berdakwah kan diantaranya manggil sholat itu door to door gitu kan. Sholat Pak katanya kan. Saya ustadz nggak usah kau suruh katanya kan. Nah, ada yang nggak ustadz pun ngaku ustadz. Saya ustadz nggak usah kau suruh katanya. Saya pengurus masjid katanya kan. Nggak usah kau suruh katanya kan. Itu main judi itu udah tangilah situ katanya. Ajak sholat katanya. Enggak lah Pak. Kenapa? Dipukul saya katanya kan. Ya. Makanya cobalah kau tes dulu. Udah pernah Pak. Ditunjuk-tunjuk saya. Apa kau bilang katanya kan? Pergi kau katanya kan. Pergilah saya, kalau enggak saya dipukul katanya. Ketika dalam keadaan seperti itu sudah enggak layak lagi mendakwai karena membahayakan bagi kita. Jadi ada sampailah gitu kepada ilmu tauhid, khairihi wa syarihi minallah. Hakikatnya baik dan buruk itu adalah dari Allah. Gitu ya Pak? Dah, habis yang lainnya barangkali. Apa lagi? Iya, sana dulu ya Pak. Saya pikir udah satu aja. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Perang zaman dulu itu jelas posisinya. Yang ikut Nabi orang Islam, kelompok yang terbaik. Musuhnya berarti orang kafir gitu ya. Makanya kita harus arahnya ke sana.
Sekarang bukan di kita Indonesia saja, di negeri-negeri lain yang perang itu ya Islam sama Islam gitu. Hanya masalah politik, hanya masalah ideologi yang berbeda gitu. Sehingga kita hati-hati berbicara masalah perang karena tidak bisa disamakan persis pada zaman Nabi. Kalau zaman Nabi jelas, ikut Nabi surga, lawannya neraka. Kalau kita mau perang di Indonesia ini tidak seperti itu. Karena itu di Indonesia ini namanya Darud Dakwah. Tempat berdakwah, mendakwai bagaimana. Dan mendakwai ini yang paling jitu, yang paling dikabulkan, pendekatan dan petunjuk dari Allah. Makanya para wali-wali itu ketika disuruh menyadarkan orang yang kelompok main judi, itu sanggup. Datang dia tempat main judi, siapa yang nengok mukanya wali itu sadar. Tidak pernah tidak ceramah kayak Zainuddin MZ almarhum itu enggak. Ada Abu Yazid Al-Bastami, ya. Itu ketemu sama seorang wali, dia tidak menganggap bahwa seseorang itu wali karena dia pakai celananya pas dengkul di tempat perjudian. Terus Abu Yazid ini karena sudah yakin masuk surga, tanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya nanti di surga kawan saya siapa? Terus ada balasan suara tanpa rupa, kawanmu itu yang di tempat judi yang celananya pendek itu. Ah, enggak mungkin aja tukang judi masuk surga katanya kan. Nah, enggak lama dijawab sama yang dikira tukang judi ini. Padahal ini wali. Ditanya Abu Yazid, iya nanti kawanmu saya di surga katanya kan. Oh iya katanya, kamu ngerti apa yang saya bilangkan di hati? Ya kamu bilang kayak gitu. Tapi kamu tukang judi. Siapa bilang saya tukang judi? Saya duduk di sini, kalau saya minum air putih, saya nasihati orang ini dengan pelan-pelan, saya ikuti, saya kawani dengan baik-baik, sudah separuh dia yang sadar nggak main judi. Ini separuh lagi tugasmu. Meriang. Mikir Abu Yazid ini, ya kemana ini caranya? Biasanya saya ngajar santri, ngajar kayak begini. Ini disuruh menyadarkan tukang judi yang segitu banyaknya. Dia tidak bisa kumpul sama orang judi. Akhirnya Abu Yazid ini doa sama Allah Ta'ala. Ini yang para wali yang hebat-hebat ini. Ya Allah, kalau memang saya ini wali, berikan saya kelebihan supaya orang-orang yang main judi itu kalau nengok saya langsung sadar, berhenti dari judi. Kalau nengok muka saya, diberikan oleh Allah Ta'ala. Begitu Abu Yazid di situ cerita-cerita baik, yang enggak Islam masuk Islam gitu. Nah ini maksud saya menerangkan bahwa ada cara-cara dakwah yang lebih untuk segera dikabulkan dengan cara seperti itu. Kalau dengan cara misalnya tidak jelas Islam sama Islam lalu terus seperti perang, ini tambah sulit. Jadi harus, kalau ada ulama-ulama yang punya karomah seperti itu, suruh mendekat, suruh mendoakan. Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu kalau ngaji ribuan muridnya tanpa pengeras suara. Orang nggak Islam dengar ceritanya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung Islam. Karena diberikan kekuatan oleh Allah seperti Nabi itu, kalau dia namanya karomah, diberikan petunjuk melihat dari wajahnya para wali itu. Maksud saya tidak bisa dipersiskan perang zaman Nabi dengan sekarang. Artinya kalau kita sebaiknya berdakwah, pendekatan sesuai dengan jalurnya sehingga tidak terjadi kurban yang banyak.
cara pendekatan dengan doa. Kekuatan doa ini luar biasa. Kekuatan doa, makanya doa yang pelet itu. Pelet aja pakai doa melet perempuan ya. Ada yang pakai ilmu hitam, ada yang pelet pakai doa. Begitu dibaca doanya itu, cakep sama perempuan yang diinginkan itu, klepek-klepek perempuannya. Ya. Namanya ilmu pelet ya. Maksud saya menyampaikan sebagusnya kita banyak berdoa, cari wali, orang alim yang dekat dengan Allah, minta mendoakan lewat jalur seperti misalnya di Indonesia ini. Bagaimana caranya? Kalau memang caranya harus membentuk partai, bentuk partai, dan partai itu kelompok orang-orang Muslim yang khusus untuk menyelamatkan negara misalnya. Tapi kalau cara dengan perang kita nggak selesai, sampai kiamat tuh nggak selesai, ya. Jadi ada jalur ini sebenarnya nggak sampai ke situ apa yang saya terangkan, tapi kayaknya perlu saya sampaikan. Mekanisme di dalam keindonesiaan ini ada, tidak bisa di luar terus mengatakan matikan, nggak bisa ya. Harus kalau mau seperti itu untuk merubah, itu bagus, saya katakan bagus kan, untuk merubah situasi supaya lebih baik. Tapi bikin cara yang terbaik, ya. Hak pun kalau caranya nggak baik nggak akan berhasil. Al haqqu bila nidomin katanya kan. Yaghlibuhul batil binidomin kata Sayyidina Ali. Kebenaran tidak diatur dengan strategi yang bagus, dikalahkan dengan kebatilan yang diatur dengan strategi yang bagus. Nah, itu jadi ini ya kayak orang pinter, politikus saya ini akhirnya ya. Tapi ini kita tunjukkan kepada kita semua supaya ada ilmu secara khusus. Jangan gampang nyalah-nyalahkan orang, jangan maki-maki apalagi puasa, apalagi mengkafir-kafirkan orang. Saudara-saudara, mengkafirkan orang ini balik tuduhannya kepada orang yang dituduh itu apabila orang yang dikafirkan itu adalah tetap Islam. Dan itu kalau seandainya nyata orangnya itu hakul adami, dia harus minta maaf. Saya kafirkan orang di sini misalnya, ya kafir sini kau, kafir kau katanya. Kalau nyata orangnya orang yang mengatakan itu hakul adami, harus minta maaf. Dituntut di akhirat kalau nggak minta maaf, maka berat, gitu ya. Sakit hati orang dibilang, dia boleh dibilang fakir sini orang fakir, orang miskin boleh. Tapi kalau dibilang kafir sini kafir, ini masalah akidah, ngamuk orang bawa parang. Nah, jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga saya tidak bela sana sini, yang saya sampaikan ilmu yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya dan apa yang saya tak ketahui dari disiplin ilmu saya. Itu ya Pak ya. Habis ya. Satu lagi ya Pak. Ya. Ini ada dakwah lagi Pak. Dukun kok dakwah Pak? Oh dukun itu dakwah tentang? Oh iya. Iya. Apa pertanyaannya Pak? Iya udah. Iya. Orang itu juga ditengok ya latar belakangnya dan kelakuannya gitu. Kalau ngajak sholat, nyuruh sholat, tapi dia sendiri nggak Islam, ya ini ya nggak usah lah. Sebab ada dukun kayak gitu, udah dikasih obat, kemudian karena yang datang itu Islam, jangan lupa sholat ya katanya kan. Ya, ada kayak gitu ya Pak. Ya,
Ini saya tanya kepada orang yang datang sama saya. Ya dia itu yang pertama menarik orang Islam itu supaya datang ke situ. Tidak sebenarnya. Tidak mungkin orang yang tidak Islam mengajak perbuatan amalan Islam. Sebab itu jadi duri buat dia. Maka pemimpin yang tidak Islam ya paling tidak mengarahkan, memajukan agamanya gitu. Jadi nggak usah diikuti seperti itu. Kalau ada yang mengikuti berarti perbuatan yang salah. Nah, dakwah itu kan sudah saya sampaikan, harus apa yang didakwakan itu tahu. Selain daripada itu, kadang-kadang ucapan itu dikeluarkan bukan dia yang mengucapkan, perewangannya itu gitu. Rewangan. Kalau masalah dukun segala macam udah tamat saya sampai Z. Ya. Karena kerjaan saya itu mukuli dukun secara gaib. Ya. Jadi maksud saya nggak usahlah dipercaya seperti itu. Sudah itu ya harus ditengok. Ini muslim. Makanya supaya jangan salah, kalau ada orang masih mu'allaf, nggak usah kita belajar sama orang yang mu'allaf itu tadi. Belajarlah sama ustadz yang memang sudah lama Islam. Kalau kita sudah lama ngaji tauhid, sudah sampai wajibat, ilahiyat, nabawiyat, tahu-tahu kita manggil seorang penceramah yang baru masuk Islam 6 bulan yang lalu. Dia kita tanya itu yang nggak akan mungkin bisa. Terus kita ikut. Nggak bisa seperti itu. Ya harus kita tengok. Belakangan akhirnya ya nggak benar semua. Salah siapa? Ya salah jamaahnya. Ngapain sudah lama Islam belajar sama yang mu'alaf ini tadi gitu. Itu ya Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau belajar ya tengok. Misalnya belajar sama, ya alhamdulillah saya mengajarkan tauhid, menyampaikan tauhid. Ditengok apa yang dikerjakan, apa penampilan ustadz itu. Tanya sama kawan saya, tanya sama murid-murid saya. Dan kemudian pengajiannya apa? Bisa ditengok di YouTube. Saya punya pengajian namanya Majelis Taklim Darul Anwar. Hari ini hari yang Ramadan ini yang ke-19. Baca kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin tentang tasawuf. Besok terakhir. Bisa ditengok, oh ngajinya ini, baca kitab ini, yang disampaikan ini gitu. Baru oh iyalah, dia memang latar belakangnya dari ilmu agama gitu. Tapi begitu mu'alaf dia katanya, nggak usah. Kita yang seharusnya mengajari dia gitu. Kita yang seharusnya mengajari dia. Begitu ya Pak? Iya itulah ditunjukkan. Iya. Tugas kita, makanya ustadz ini harus punya kepandaian melawan dukun. Karena ustadz nggak punya kepandaian melawan dukun, sehingga masyarakat itu tertarik karena dukun itu punya kepandaian. Nah, siapa yang melawan? Misalnya disantet. Masukkan perutnya radio bunyi siaran, ya misalnya. Nanti ini masukkan jarum. Nah ketika ada ustadz yang bisa, begitu apa tup ini keluar jarum. Terus siapa yang bikin ini? Baru dipanggil secara gaib. Dukunnya siapa? Panggil dukunnya 4. Langsung. Karena kamu sudah berbuat jahat ini, saat ini berani perang sama saya. Nah, kalau nggak berani, saya yang harus menumpas kamu. Nah ini cara-cara yang dukun itu takut nanti. Dipanggil secara gaib, diserang 4 orang itu. Meper semua, tepar. Dikasih tahu sama masyarakat, 4 dukun ini 2 minggu nggak bisa apa-apa, nggak percaya datangi. Sudah hilang perewangannya, saya ambili semua. Sehingga ketika itu baru, oh ustadz itu lebih hebat rupanya gitu. Nah jadi
termasuk di antara bekal dai di antaranya harus ya seperti itu. Betapa banyak ustadz yang begitu ceramah langsung muntah darah. Di daerah Sibolga bersama-sama masyarakat Tapanuli Tengah ada kira-kira 15 ustadz zaman beberapa tahun yang lalu. Begitu ceramah kayak gini muntah darah dia. Oh gitu. Udah gak bisa lagi. Parahnya yang dibikin muntah darah itu orang kampung situ. Cuma lama di Medan, lama belajar di Madinah. Salahnya dia dibesar-besarkan oleh protokolnya. Ini penceramah kita udah lama di Madinah. Udah tanah haram Makkah, Madinah, menuntut ilmu di sana. Udah dihabis. Semua ilmu udah diambil sama ustadz ini. Kita tinggal mendengarkan katanya kan. Banyaklah disampaikan itu. Dicoba sama orang-orang situ. Ya. Begitu ceramah, gitu. Kata protokolnya, "Nan, cemana kau ini?" katanya kan. Nah, dibawa ke hotel. Misalnya. Yang dimintai tolong saya biasa gitu. Saya bilang, kena serang ini saya bilang. Ya kita obati. Sembuh. Usut punya usut. Memang orang situ. Nyesel orang daerah kampung situ. Nah itu dia ya. Saya dakwah sampai ke Mandua Mas. Sampai ke Barus. Berapa minggu saya di sana. Sehingga saya tahu watak-watak orang daerah seperti itu gitu. Alhamdulillah saya diberikan penjagaan Allah Ta'ala. Kawan-kawan pas mau mulai sholat tarawih datang lipan segini. Batal, pulang langsung ke hotel. Ditelepon saya, Ustaz saya pulang gak jadi tarawih. Kenapa? Lipan, daripada mati aku katanya. Nah, saya tanya, oh iya kamu pun kena serang nih, saya bilang. Diobati. Cara saya suruh ambil koyok yang panas itu supaya nggak nampak ngobati. Saya gini-gini kan, udah enakan saya bilang gitu. Udah, koyok ini memang hebat, saya bilang gitu. Orang itu nggak tahu kalau saya diberikan Allah Ta'ala bisa nyabut-nyabut seperti itu. Iya. Kita beli koyok lah kata kawan-kawan. Mana tahu nanti ada sakit koyok itulah katanya kan. Nah, ketika diambil sama orang lain dipasang koyoknya masih sakit. Oh ya nggak pandai masangnya itu saya bilang. Sampai di rumah ketahuan. Rupanya Ustaz Muhyiddin bisa ngobati katanya kan. Bah kena toko kita katanya. Supaya nggak ada jarak antara kita. Jadi saya biasa-biasa saja saya bilang itu. Itu kena. Orang situ sini muntah darah. Berapa banyak yang pulang itu meninggal dunia. Jangankan kayak gitu MTQ yang sudah sama-sama Islam sama Islam yang punya gagasan bahwa tuan rumah harus nomor 1. Ketika ada dari luar yang kemungkinan udah diprediksikan dia menang. Begitu membaca itu nggak nampak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim katanya. Astagfirullahaladzim, nggak nampak. Sampai habis waktunya turun nggak dapat bacaan, kalah. Kalau nggak sakit perutnya. Di bawah podium itu dipasangi santet-santet dengan cara-caranya oleh orang setempat. Kalau kita tahu, kita padamkan semua yang masang itu. Memang masih ada bentuknya ibarat merconnya, tapi udah kita siram air gitu. Gitu. Banyak korik-korik yang pulang dari daerah muntah darah, nggak berapa lama meninggal dunia gitu ya. Artinya maksudnya mengenai dakwah ini selain ilmu dakwah, ilmu secara syariatnya, hakikatnya itu harus punya, sehingga
kalau terjadi tengah-tengah masyarakat seperti itu, orang awam tidak ikut dukun terus. Memang dukun itu itulah yang tadi saya bilang, ngaku nabi, nggak pandainya, tapi punya kelebihan ya kayak kemasukan segala macam itu. Masyarakat banyak yang ikut. Begitu dicabut ilmunya tup gitu, udah nggak bisa apa-apa. Gitu. Ya begitu ya Pak Anas bin Malik. Bin Malik ini enggak? Hah? Oh bin Urib. Iya mudah-mudahan Urib, alhamdulillah ya. Kita akhiri dengan doa Bapak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Semoga